and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang bikin emosi di jiwa kita bergejolak. Film ini berjudul The Green Mile, yang dirilis pada tahun 1999. Bayangkan seorang pria raksasa dituduh melakukan kejahatan yang sangat mengerikan, tapi justru menyimpan kekuatan ajaib untuk menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa manusia. Di balik jeruji besi dan lorong kematian, sebuah kisah menyentuh hati pun terungkap. Penuh keajaiban, air mata, dan kebenaran yang terlambat datang. Tapi apakah memang benar sosok pria tersebut adalah pelaku yang sebenarnya? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang kakek-kakek yang bernama Paul. Dia adalah pensiunan sipir penjara yang saat ini tinggal di panti jompo. Pada saat itu, dia menceritakan pengalamannya ketika menjadi sipir penjara kepada temannya yang bernama Eli. Paul bercerita bahwa ketika dia bertugas dulu, dia bertanggung jawab terhadap eksekusi hukuman mati. Dan kita pun dibawa flashback ke masa lalunya Paul. Ketika masih muda, Paul bertugas di rumah tahanan, tepatnya di sel Blok E, blok untuk para tahanan yang telah divonis dengan hukuman mati. Blok ini juga dikenal dengan nama The Green Mile karena memiliki keramik lantai berwarna hijau. Pada siang itu, The Green Mile kedatangan tahanan baru. Seorang tahanan bertubuh besar akan masuk ke sana dengan dipimpin oleh petugas yang bernama Percy. Tahanan yang bernama John Coffey ini pun diperkenalkan kepada Paul, yang merupakan kepala sipir di blok itu. Perlu diketahui, si Percy ini merupakan sipir yang selalu berlaku kasar kepada para tahanan, dan Paul kurang suka dengan tindakannya. Seringkali Paul lebih memilih untuk menyuruh Percy keluar daripada berada di sana. Paul dan teman-temannya pun merasa heran melihat tingkah John yang berbadan besar tapi cara bicaranya seperti anak kecil. Sangat berbeda dengan perawakannya yang terlihat seperti Algojo. Kemudian Paul pun membaca riwayat kasus dari John Coffey, yang menjadi sebab kenapa dia bisa mendapatkan hukuman mati. Lalu kita kembali dibawa flashback. Pada suatu siang di salah satu rumah warga, ada dua anak kecil yang katanya diculik. Terlihat juga darah ada di mana-mana. Ditemani dengan para warga, sang ayah pun mencari keberadaan anak-anaknya. Dan di sanalah mereka menemukan John Coffey, yang berteriak kencang sambil memegang dua anak kecil penuh darah di pangkuannya. Mereka semua pun sadar bahwa dua anak kecil ini telah meninggal dunia. Dan akhirnya John Coffey ditangkap atas dugaan pembunuhan. Kemudian pada malam hari di rumahnya, Paul pun menceritakan kesehariannya kepada sang istri. Dia juga curhat tentang penyakit infeksi saluran kemihnya, yang membuat dia selalu kesakitan pada saat buang air kecil. Keesokan harinya tibalah waktu untuk tahanan yang bernama Bitterbug, di mana dia akan menghadapi eksekusi matinya. Dia pun dibiarkan bertemu dengan anak istri untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Paul dan petugas lain melakukan gladi resik atau sesi latihan, supaya eksekusi nantinya berjalan dengan lancar. Si Paul ini bisa dibilang adalah orang yang penuh dengan rasa kemanusiaan. Walaupun para tahanan ini adalah seorang penjahat, tapi dia tetap ingin memastikan eksekusinya berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan, supaya para tahanan gak tersiksa. Lalu pada malam harinya, kepala Bitterbug dicukur dan Paul hadir di sana untuk menemani saat-saat terakhirnya, walau hanya sekedar mendengarkannya berbicara. Kemudian Bitterbug duduk di kursi listrik. Spons mulai dibasahi agar aliran listrik langsung masuk ke otak seperti peluru. Eksekusi pun dimulai. Dan Bitterbug akhirnya sudah membayar semua perbuatannya. Setelah selesai, Percy seperti biasa memperlakukan para tahanan tanpa rasa hormat, biarpun tahanan itu sudah menjadi almarhum. Melihat itu, Brutus pun marah kepada Percy.
Paul juga menjelaskan bahwa sikap Percy seperti itu nggak akan disukai oleh semua orang yang ada di Green Mile. Di sini Percy memohon pada Paul untuk eksekusi berikutnya. Dia ingin berada di posisi depan menggantikan Brutus. Paul pun menyetujuinya tapi dengan syarat. Setelah eksekusi yang berikutnya, Percy harus pindah tugas ke bangsal rumah sakit dan bersikap baik dengan para tahanan. Pada suatu hari ketika Paul dan Dean lagi bersihin kursi listrik, Brutus memanggil mereka dan memperlihatkan ada seekor tikus yang keluar dari ruang isolasi. Anehnya tikus itu nggak takut dengan manusia. Dia seperti datang secara sukarela untuk meminta sesuatu. Kemudian Brutus memberikan sepotong biskuit untuk si tikus. Dan tikus itu pun kembali ke sana. Setelah itu Paul mengajak mereka berdua untuk menangkap tikus tersebut dengan mengeluarkan semua barang yang ada di ruang isolasi. Tapi setelah capek mengeluarkan semua barang, si tikus malah nggak ada di sana. Kemudian di lain hari Paul mendapati hal yang nggak masuk akal. Lalu dia pun memanggil Dean dan Brutus. Ternyata tikus yang kemarin malah berteman dengan salah satu tahanan yang bernama Dale. Seperti sudah jinak, tikus yang dikasih nama Mr. Jingle ini pun melakukan apa yang Dale suruh. Tentu aja buat Paul dan teman-temannya, itu adalah pemandangan yang sangat menghibur. Termasuk Percy yang tiba-tiba datang memberikan apresiasinya kepada Dale. Tentu aja sesuatu yang gak mungkin terjadi pada diri Percy. Mungkin dia seperti itu mau membuktikan jika dirinya bisa menjadi orang baik di depan Paul. Singkat cerita, Paul pun dipanggil ke kantor atasannya yang bernama Hal. Dia dikabari kalau ada tahanan baru yang akan datang ke sana. Dan tahanan ini dikenal cukup bermasalah. Dia juga mengabari Paul kalau istrinya terkena kanker otak. Berita ini pun membuat Paul kaget dan terlihat sedih. Karena keluarga Paul berhubungan baik dengan Hal dan juga istrinya yang bernama Miranda. Di waktu lain, infeksi saluran kemihnya Paul semakin bertambah parah. Sampai dia harus menahan sakit ketika buang air kecil. Hal itu pun berlanjut ketika dia lagi bertugas di Green Mile. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba si John memperingatkan Paul untuk berhati-hati dengan tahanan yang baru tersebut, seorang pria bernama William. Dan ketika si William tiba di sana, dia berpura-pura gila. Sampai ketika di Green Mile, dia langsung menyerang petugas yang ada di sana, hingga kekacauan pun terjadi. Percy yang tadinya sok tengil mendadak hilang nyali ketika berhadapan dengan tahanan yang ganas. Untungnya Brutus langsung datang dan mengamankan situasi. Setelah kejadian itu, Paul memerintahkan Percy untuk membuat laporan. Kemudian dia menyuruh Brutus mengantarkan Dean dan petugas yang lain ke klinik agar bisa segera mengobati luka di wajah mereka. Singkat cerita, ketika sedang bertugas, tiba-tiba rasa sakit di daerah sensitif Paul pun tak tertahankan lagi, sampai-sampai dia terbaring di tengah-tengah Green Mile. Di saat itulah John Coffey langsung memanggil Paul. Dia bilang dia ingin bicara dengannya karena hal ini sangat penting. Dengan menahan rasa sakit di otongnya, Paul pun langsung mendekati sel John. Dan di saat itulah John kemudian menarik Paul, lalu menyentuh burung imutnya yang lagi atit. Awalnya Paul kaget sekaligus ketakutan, tapi kemudian kejadian aneh pun mulai terjadi. Lampu di sel itu menjadi semakin terang sampai bohlamnya pecah. Setelah melakukan hal aneh itu, John langsung terduduk dan memuntahkan sekumpulan debu dari mulutnya. Tentu aja Paul masih kaget dengan situasi yang baru saja terjadi. Tapi anehnya rasa sakit yang dia derita selama ini tiba-tiba menghilang. Karena penasaran, dia pun langsung pergi ke toilet untuk buang air kecil. Dan benar saja, Paul merasa itu adalah buang air kecil paling melegakan yang pernah dia rasakan setelah berminggu-minggu menahan sakit. Ketika pulang ke rumah, Paul pun langsung gercep AC Lolly sama istrinya karena sudah lama otongnya menjadi barang rongsokan. Malam itu pun mereka habiskan dengan adu mekanik sampai pagi. Keesokan harinya, Paul langsung menceritakan kemampuan John Coffey kepada istrinya. Kemudian untuk mencari tahu rekam jejak dari John Coffey, Paul pun pergi menemui pengacaranya si John. Dia bertanya apakah John memang seperti itu. Ternyata menurut pengacaranya, kasus itu merupakan kasus pertama untuk John, dengan 2 mayat anak kecil berada di pangkuannya.
Di persidangan dia terbukti bersalah karena sudah memperkaos dan membunuh anak-anak itu. Kita kembali ke Green Mile. Sebagai bentuk terima kasih atas pertolongannya, Paul pun memberikan roti jagung buatan istrinya kepada John. Dan dengan senang hati John menerimanya. Kemudian dia membagikan 2 potong roti untuk Dale dan juga Mr. Jingle, alias tikus peliharaannya Dale. Namun William si tahanan baru kembali membuat ulah. Mulai dari ngomong kotor hingga meludahi wajahnya Paul. Bahkan dia juga mengencingi seorang petugas yang langsung membuatnya berakhir di sel isolasi. Keesokan harinya ketika sudah keluar dari sel isolasi, William mulai melakukan balas dendam. Dia membayar cleaning service untuk sebuah roti pai coklat. Yang kemudian roti itu dia muntahin ke wajahnya Brutus. Dan alhasil dia pun kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi. Singkat cerita, hari eksekusi untuk Dale pun sudah hampir tiba. Tapi sebelum itu, Paul dan Brutus memberi kabar bahwa ada politikus dan pejabat yang jauh-jauh datang ke sana, hanya untuk menyaksikan aksi dari tikus Dale yang bernama Mr. Jingle. Jadi mereka meminta Dale untuk tampil dan menghibur para tamu tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Dale jadi bersemangat. Padahal nyatanya semua itu memang sudah dipersiapkan untuk Dale. Sebenarnya pejabat atau politikus yang dimaksud tidak benar-benar ada. Mereka hanya cleaning service yang dirias menggunakan setelan jas. Mereka melakukan itu untuk menghibur Dale yang sebentar lagi akan menjalani eksekusinya. Sementara Dale melakukan atraksi, Paul membawa Percy untuk latihan eksekusi karena dia yang akan berada di posisi depan nantinya. Saat latihan, Percy menjalaninya dengan serius. Bahkan dia mendapat pujian dari Paul dan juga petugas yang lain. Dale yang baru datang kembali ke Green Mile sambil menunjukkan kegembiraannya. Dia pun diberi selamat oleh para petugas termasuk si Percy. Tapi Percy tetaplah Percy. Dia masih saja mengganggu Dale hingga terjatuh sampai akhirnya dia kena batunya ketika William menangkap dan menakut-nakutinya sampai dia ngompol di celana. Dale pun tertawa melihat situasi tersebut. Di hari eksekusi Dale, seperti biasa, Paul mengajak bicara tahanan untuk yang terakhir kalinya. Di sini Dale mengkhawatirkan Mr. Jingle kalau dia nanti dieksekusi. Paul pun berkata bahwa nanti dia akan mengantarkan Mr. Jingle ke sebuah wahana pertunjukan binatang, sehingga Mr. Jingle bisa menjadi bintang di sana. Tentu aja perkataan itu merupakan sebuah kebohongan dari Paul dan Brutus, supaya Dale bisa menjalani eksekusinya dengan tenang. Setelah itu nggak sengaja mainan Mr. Jingle terlempar keluar, dan di saat itulah Percy malah menginjak Mr. Jingle, yang membuat Dale langsung teriak histeris. Kejadian itu pun membuat semua petugas menjadi marah kepada Percy, karena udah nyakitin perasaan tahanan yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Kemudian John berteriak dari dalam selnya. Dia meminta Mr. Jingle diantarkan ke selnya untuk diselamatkan. Siapa tahu masih ada waktu. Paul pun segera mengambil Mr. Jingle dan memberikannya pada John. Di sini para petugas lain bingung kenapa Paul mau menuruti permintaan John. Sampai akhirnya mereka melihat sendiri keajaiban yang John Coffey miliki. Dan secara ajaib Mr. Jingle pun hidup kembali dan berlari ke arah tuannya. Paul dan Brutus pun kemudian pergi menemui Percy. Paul berkata jika dia kecewa dengan Percy karena sudah ingkar janji padahal Paul menyuruhnya untuk menjaga ketenangan para tahanan eksekusi. Kemudian setelah itu Brutus dan Paul mengancam Percy jika mereka akan mengizinkan Percy berada di depan untuk eksekusinya Dale. Tapi setelah itu dia harus mengajukan permohonan diri untuk pindah tugas. Mau gak mau Percy pun harus menerima tawaran itu. Jika tidak, riwayat kerjanya yang buruk termasuk ngompol di celana akan dibeberkan kemana-mana. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Dale pun dijemput untuk digiring menuju ke kursi eksekusi. Sementara Mr. Jingle dititipkan kepada John. Lalu ikatan kursi pun dipasang. Para penonton yang hadir adalah para keluarga korban yang ingin melihat pelaku kejahatan dihukum mati di depan mata mereka.
Kemudian Percy pun memulai eksekusinya. Percy bertanya apakah ada kata-kata terakhir yang ingin dia sampaikan. Dale pun hanya berkata jika dia menyesal dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Lalu penutup kepala pun dipasang. Kemudian Percy harusnya memasukkan spons ke dalam air, tapi dia malah tidak melakukannya. Padahal spons basah sangat membantu untuk mempercepat eksekusi. Di sana Paul menyadari jika tidak ada tetesan air pada spons itu, dan dia sadar jika spons yang Percy letakkan adalah spons kering. Tapi semuanya sudah terlambat, karena eksekusi sudah terlanjur dilakukan. Pemandangan malam itu menjadi pengalaman yang mengerikan karena ulah dari Percy. Dale terpanggang hingga tubuhnya gosong dan mengeluarkan api. Sampai-sampai para saksi yang hadir berhamburan karena gak tahan sama bau yang keluar dari tubuhnya. Paul yang marah pun langsung menyuruh Percy untuk melihat kondisi Dale yang terpanggang akibat ulahnya sendiri. Setelah eksekusi, dengan entengnya Percy berkata kalau dia nggak tahu jika spons itu harus dalam keadaan basah. Tanpa basa-basi, Brutus pun langsung mendaratkan pukulan ke mukanya Percy. Di sini Hal juga marah dengan eksekusi barusan karena nggak sesuai dengan prosedur. Tapi Paul mencoba menenangkan situasi dan mengabarkan kepada Hal kalau Percy besok akan pindah tugas ke rumah sakit jiwa. Kemudian Paul menemui John. Di sini John berkata kalau dia bisa merasakan apa yang Dale rasakan. Karena itulah Mr. Jingle kabur dan tidak kembali. Menurut John, Mr. Jingle juga bisa merasakan hal yang sama melalui dirinya, yaitu kesakitan yang luar biasa yang membuat John kelelahan karena hal tersebut. Suatu hari Paul dan istrinya berkunjung ke rumah Hal untuk melihat kondisi istrinya, yaitu si Melinda, yang kita tahu dia lagi sakit tumor otak. Hal berkata kalau kondisi Melinda udah gak kayak dulu lagi, akibat tumor yang dia derita. Karena itulah di hari yang lain Paul mengundang teman-temannya untuk makan siang bersama. Kemudian Paul membahas tentang keajaiban yang dimiliki oleh John, di mana dia bisa menyembuhkan penyakit saluran kemihnya, serta kembali menghidupkan tikus yang sudah mati. Jadi Paul meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menyelinapkan John Coffey pada malam hari, untuk dibawa ke Melinda, supaya tumor otaknya bisa disembuhkan. Walaupun mereka nggak tahu ini berhasil atau tidak. Teman-temannya juga mengingatkan bahwa John Coffey adalah seorang pembunuh, dan sangat berbahaya jika membawa pembunuh keluar dari sel. Paul pun berkata kalau sebenarnya dia nggak yakin jika John Coffey adalah pelakunya. Karena Tuhan tidak akan memberkati orang dengan hal seperti itu kepada seorang pembunuh. Melihat Paul yang begitu yakin, teman-temannya pun setuju. Tapi mereka tetap harus waspada. Takutnya John akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Jika itu terjadi, mereka nggak akan segan-segan untuk melumpuhkannya. Singkat cerita, rencana pun mulai dijalankan. Pertama-tama mereka memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat tidur kepada William, karena dia adalah orang yang terlalu ribut di Green Mile. Setelah dia tertidur, Paul dan teman-temannya pun menyingkirkan pengganggu yang lain, yaitu si Percy. Selain supaya rencana mereka berjalan lancar, mereka juga ingin balas dendam pada Percy atas perbuatannya kepada Dale. Jadi mereka memasukkan Percy ke sel isolasi. Dan Dean akan bertugas menjaga sel ketika mereka semua pergi membawa John ke rumah Hal. Lalu John pun mulai dikeluarkan. Sesaat berjalan keluar, William yang lagi setengah sadar memegang tangan John dari dalam selnya. Dan karena sentuhan itu, John jadi bisa melihat semua perbuatan jahat yang sudah dilakukan oleh William. Namun dia belum bisa menceritakannya. Di sini John tahu maksud Paul membawanya adalah untuk menolong seorang wanita. Namun dia meminta kepada Paul untuk menceritakannya lebih lengkap. Sesampainya di sana, Hal pun keluar dan kaget dengan kehadiran mereka. Terlebih lagi ketika dia melihat sosok besar alias John juga berada di sana. Paul meyakinkan kepada Hal kalau kedatangan mereka cuma mau membantu. Tapi Hal bersikeras melarang John masuk ke kamarnya. Namun teman-temannya terus meyakinkan Hal agar dia tidak panik.
Pada awalnya ketika melihat sosok John, Miranda langsung memakinya. Tapi semakin John mendekat, Miranda seakan malah jadi tambah tenang. Kemudian John pun langsung menyembuhkan Miranda, menarik penyakitnya dan menghisap penyakitnya, lalu memindahkan penyakit itu ke dalam tubuhnya. Tapi anehnya John malah nggak batuk setelah melakukan keajaiban tersebut. Tidak seperti waktu dia menolong Paul dan Mr. Jingle. Tidak lama kemudian Miranda pun kembali sehat walafiat dan tanda tumornya juga sudah menghilang. Kemudian Miranda pun memberikan John sebuah kalung sebagai rasa terima kasih karena sudah menolongnya. Lalu mereka semua pun segera kembali ke Green Mile dengan kondisi John yang sakit setelah mengeluarkan penyakit Miranda. Selanjutnya mereka pun mengecek Percy yang dikurung di dalam sel isolasi. Nampaknya Percy masih belum bisa memperbaiki dan mengintrospeksi dirinya. Masih ada bahasa dan sikap arogan yang dia tunjukkan kepada Paul maupun Brutus. Ketika Percy keluar dari sana, tiba-tiba John langsung mencengkram leher Percy. Kemudian memuntahkan penyakit yang dia dapat dari Miranda ke dalam tubuh Percy. Yang membuat Percy terlihat seperti orang yang sekarat. Lalu keanehan gak terjadi sampai di situ saja. Percy kemudian berjalan ke selnya William, mengambil pistol dan menembak William dengan beberapa kali tembakan. Sampai akhirnya Paul dan teman-temannya langsung melumpuhkan si Percy. Paul yang gak percaya dengan apa yang terjadi, dia pun meminta penjelasan kepada John. Dan John berkata dia sengaja menghukum dua orang jahat itu, karena mereka berdua adalah orang yang benar-benar jahat. Dan untuk mengetahui yang terjadi, John pun menyuruh Paul untuk memegang tangannya. Lalu sebagian kemampuan John pun pindah ke Paul. Dan di sanalah Paul mendapatkan sebuah gambaran tentang kejadian yang sebenarnya. Ternyata William adalah orang yang bekerja dengan seorang pria yang merupakan ayah dari anak-anak yang tewas itu. William adalah seorang pedofil yang memperkaos dan menculik dua anak itu sampai meninggal. Dan John adalah orang yang mencoba menyelamatkan kedua anak tersebut. Tapi semuanya sudah terlambat. Dan dia berakhir malah dituduh sebagai pelakunya, sampai mendapat vonis hukuman mati. John kembali menegaskan itulah yang terjadi di dunia ini setiap harinya. Orang-orang berbuat jahat dengan mengatasnamakan cinta. Setelah kejadian itu, Paul masih gak percaya dengan apa yang sudah dia lihat. Kemudian polisi langsung menyelidiki kasus ini sementara Percy berakhir di rumah sakit jiwa. Di rumahnya, Paul bercerita kepada sang istri. Dia tahu jika John ini gak bersalah. Tapi di sisi lain dia juga tidak bisa membuktikan kalau bukan John pelaku yang sebenarnya. Paul bisa dibilang seorang Kristen yang taat. Dia khawatir kalau dia membiarkan John dieksekusi, maka dia akan ikut bertanggung jawab. Suatu malam Paul dan Brutus pergi menemui John. Seperti biasa, Paul bertanya tentang apa yang ingin John makan di hari terakhirnya. John berkata kalau dia ingin makan daging asap dan roti jagung buatan istrinya Paul. Kemudian ketika Paul bertanya tentang pendeta yang akan menemaninya berdoa, John pun menjawab jika dia nggak perlu pendeta. Dia hanya ingin Paul yang berdoa untuknya. Kemudian Paul pun bertanya dengan tulus. Dia mau John mengatakan apa yang harus Paul lakukan. Paul berkata, jika kau ingin aku membiarkanmu kabur, maka aku akan melakukannya. Tapi John malah menjawab, kenapa kau harus melakukan hal sebodoh itu? Paul pun kembali berkata bahwa dia takut. Ketika di hari penghakiman nanti, Tuhan bertanya kepadanya kenapa dia membiarkan salah satu makhluk ajaibnya terbunuh. Apa yang nanti harus dia jawab. Lalu John pun menenangkan Paul. Dia tahu jika Paul sedih dan khawatir mengetahui nasibnya. Tapi percayalah, jika John sebenarnya ingin mengakhiri ini semua, dan dia sudah capek mendengarkan semua rasa sakit yang ada di dunia ini. Semua rasa sakit itu ibarat pecahan kaca di kepala John. Lalu Brutus pun juga bertanya, pasti ada sesuatu yang bisa kami lakukan untukmu. John hanya menjawab kalau dia ingin menonton film, karena selama dia hidup dia nggak pernah menonton film. Jadi dengan ditemani Paul dan Brutus, John pun menonton film pertamanya.
Singkat cerita, malam itu pun tiba. John dijemput oleh para sipir di Green Mile. Kemudian mereka berjalan di atas lantai penjara yang hijau menuju ke tempat eksekusi. Di sana John dimaki dan dipandang dengan penuh kebencian oleh para keluarga korban. Sementara para sipir penjara mulai sedih ketika mengikat John di kursi listrik. Mereka tahu John ini nggak bersalah, tapi pada malam itu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kematiannya. Sebenarnya di sini John bisa aja ngebela dirinya ketika Paul bertanya tentang kata-kata terakhir apa yang ingin dia sampaikan. Tapi sedikit pun John tidak membela dirinya di depan orang tua korban. Dia hanya meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Mungkin dia juga masih merasa bersalah karena nggak berhasil menolong kedua anak itu. Spons basah pun mulai diletakkan di atas kepalanya. Kemudian Paul mengucapkan kalimat terakhirnya untuk memulai eksekusi. Tapi sangat terlihat Paul tidak tega untuk mengatakan perintah tersebut. Sampai-sampai Brutus harus menegurnya untuk segera melakukan eksekusi. Kemudian Paul menyalami John untuk yang terakhir kalinya. Dan John akhirnya dieksekusi. Para orang tua korban tentu saja puas melihat eksekusi itu. Tapi berbeda dengan para sipir penjara yang merasa terluka atas kepergian John. Dan eksekusi John adalah eksekusi terakhir yang Paul ikuti. Karena setelahnya dia dan Brutus meminta pindah tugas ke penjara biasa. Setelah menceritakan semua itu kepada Ellie, Paul tua pun tahu kalau Ellie agak susah menerima semua ceritanya itu, yang terdengar seperti dongeng. Jadi dia pun mengajak Ellie pergi ke sebuah rumah tua di dekat panti jompo mereka. Dan ternyata di sana ada Mr. Jingle yang masih hidup. Paul berkata pada Ellie, mungkin John sudah memberikan sebagian kekuatannya pada Paul dan Mr. Jingle, yaitu berupa kehidupan. Pada saat itu, Paul sudah berumur 108 tahun, dan dia berkata bahwa dia hidup hanya untuk melihat teman-temannya dan orang yang dia sayangi meninggal dunia, termasuk Ellie yang meninggal lebih dulu. Setiap malam Paul berpikir jika John bisa memberikan seekor tikus umur yang panjang, bagaimana dengan dirinya? Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyedihkan. Apakah setelah diberi keajaiban oleh John, Paul bisa hidup abadi? Ya contoh aja kayak si tikus. Jika Paul sudah berumur 108 tahun, itu artinya si tikus juga sudah berumur lebih dari 100 tahun, melebihi masa hidup tikus pada umumnya. The Green Mile bukan sekedar film tentang kehidupan di penjara ataupun hukuman mati. Film ini menyentuh tentang rasa kemanusiaan, prasangka, dan bagaimana dunia seringkali gagal mengenali kebaikan hanya karena melihat dari permukaan. John Coffey dengan semua luka dan keajaibannya, mengajarkan kita bahwa terkadang orang yang paling terlihat berbahaya justru menyimpan kebaikan yang luar biasa. Anjay. Dan Paul sebagai saksi hidupnya menunjukkan betapa beratnya menanggung rasa bersalah saat keadilan datang terlambat. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.